杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却毫无提升，你图什么？乱柿子，随便你。废物，还是早点逐出师门为好。Hai, selamat datang kembali di channel Min-er Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. 2 hari kemudian, Yang Ke dan rombongannya berhenti di luar gurun. Melihat pemandangan tak bernyawa dan sunyi di depan mereka, seolah-olah bumi pun tidak dapat bertahan. Yang Ke dan Suiling sedikit terkejut, karena tanah di depannya memiliki aura yang aneh. Jadi tidak heran, menjadi tanah terlarang bagi Serius. Ini dia. Zimo tampak sedikit ketakutan dan tidak ingin masuk jauh ke dalam. Terima kasih. Yang Ke mengangguk ringan. Dalam 2 hari terakhir, Zimo juga memberitahu Yang Ke banyak informasi tentang gurun, sehingga dia bisa membuat beberapa persiapan. Anda benar-benar ingin masuk? Zimo memandang Yang Ke dengan ragu, bertanya-tanya apa yang akan dia lakukan di gurun. Tentu saja saya harus masuk. Kalau begitu, saya akan menunggu Anda keluar. Zimo menghela nafas dan berhenti berusaha mencegahnya. Tidak perlu. Yang Ke menggelengkan kepalanya. Anda bisa pergi sekarang. Saya khawatir kita tidak akan bertemu lagi di masa depan. Dan saya tidak akan keluar lagi. Jadi Anda dapat kembali ke istana Shenluo. Mendengar itu, Zimo tercengang. Kembalilah dan beritahu tuan Anda jika dia berani berkomplot melawan saya lain kali. Bahkan jika dia adalah tuan Anda, saya akan membunuhnya. Yang Ke menyeringai dengan ekspresi jahat di wajahnya. Dan sambil tertawa, dia memimpin Suiling ke gurun. Zimo tenggelam dalam pikirannya dan setelah beberapa saat dia meninggikan suaranya dan berteriak. Yang Ke, hati-hati, jangan mati. Namun Yang Ke tidak menoleh ke belakang dan hanya mengangkat tangannya sebagai tanggapan. Segera Yang Ke dan Suiling menghilang dari pandangan Zimo. Namun tanpa alasan, anehnya Zimo merasakan rasa kehilangan. Faktanya, persahabatannya dengan Yang Ke tidak terlalu dalam. Setelah menghabiskan beberapa waktu bersama di tempat asing itu, berbagai penampilan Yang Ke membuatnya terkesan. Kali ini, ketika mereka bertemu lagi, Yang Ke semakin mengejutkan. Tanpa sadar, bajingan ini telah mencapai tingkat ke-6 dari alam kenaikan abadi. Mungkin dia belum pernah melihat pria luar biasa seperti ini sebelumnya. Jadi kepergian Yang Ke membuatnya merasa sedikit menyesal. Di gurun, Yang Ke dan Suiling melangkah ke dalamnya, tapi Yang Ke diam-diam menjadi waspada. Menurut Zimo, energi di gurun itu sangat aneh dan bencana mungkin tiba-tiba terjadi di beberapa titik, sehingga seseorang bisa langsung hancur berkeping-keping. Selain itu, karena lingkungan yang keras, jika Anda tidak memiliki arah, kemungkinan besar dia akan tersesat di dalamnya. Setiap tahun, sejumlah besar pejuang yang mencoba mencari peluang di dalamnya menghilang, tidak meninggalkan jejak baik hidup maupun mati. Tapi Zimo tidak tahu banyak tentang bagaimana gurun itu terbentuk. Dia hanya tahu bahwa lebih dari 200 tahun yang lalu, tiba-tiba menjadi seperti ini. Kawasan di mana awalnya terdapat gurun pasir bukanlah tempat yang begitu terpencil. Meski bukan merupakan tanah yang sangat kaya, setidaknya terdapat bunga, tumbuhan, burung, pepohonan, dan jejak aktivitas manusia. Namun perubahan mendadak terjadi lebih dari 200 tahun yang lalu, dan gurun tampak aneh, yang membuat seluruh Tianlang pucat setelah mendengarnya. Tapi meskipun Zimo tidak tahu asal-muasal gurun tersebut, tapi Yang Ke mengetahuinya, karena kawasan terlarang Tianlang ini sebenarnya tercipta karena Meng Huya. Sebelumnya, penjaga toko Meng mengirim pesan ke Yang Ke di saat-saat terakhir sebelum menuju ke benua Tongsuan melalui terowongan Void.
Jadi dia memberitahunya rute dan metode menuju benua Tongsuan. Justru karena bimbingan Meng Wuya, Yang Ke datang ke sini. Jika bukan karena Meng Wuya, Yang Ke tidak akan tahu bahwa ada terowongan kosong yang tersembunyi di gurun ini. Selama dia bisa menemukannya, dia bisa menuju ke dunia lain. Ketika Meng Wuya datang dari benua Tongsuan, dia mendarat di gurun. Untuk melindungi terowongan kosong, dia menggunakan metodenya untuk menciptakan tempat terlarang. Seiring berjalannya waktu, kawasan terlarang ini menjadi semakin berbahaya, bahkan di luar kendali Meng Wuya, dan secara bertahap berkembang menjadi skala saat ini. 200 tahun yang lalu, Meng Wuya datang ke dunia ini melalui terowongan Void. Tapi berapa umur penjaga toko Meng? Yang Ke melihat kembali pesan yang dia kirimkan kepadanya dengan ekspresi aneh di wajahnya. Lagi pula, penjaga toko Meng benar-benar misterius. Jadi Yang Ke berpikir bahwa dia cukup mengenalnya. Tetapi sekarang tampaknya pemahamannya tentang dia hanya setengah skala. Yang Ke bahkan percaya bahwa alam transendensi tingkat ketiga bukanlah tingkat kultivasi Meng Wuya yang sebenarnya. Orang tua ini, Yang Ke menggelengkan kepalanya. Suwiling mengikuti Yang Ke selangkah demi selangkah. Meskipun dia telah mencapai puncak alam kenaikan abadi, dia masih merasa tidak aman di sini. Jadi dia tidak berani menyimpang terlalu jauh dari Yang Ke, karena takut terpisah darinya. Tidak jauh dari situ, Yang Ke tiba-tiba berhenti dan mendengarkan, lalu ekspresinya berubah. Dan dia menarik Suwiling dan bergegas ke depan. Setelah berlari beberapa puluh kaki, terdengar suara angin menderu di belakangnya. Suwiling berbalik untuk melihat dan mau tidak mau melihat wajahnya menjadi pucat. Karena di belakangnya dia melihat tornado samar mencapai langit. Bila angin yang menggulung membelah bumi menjadi beberapa bagian dan dipenuhi jurang bilah angin. Karena ada gelombang fluktuasi energi yang membuat jantung berdebar dan panik. Ikuti baik-baik. Yang Ke memperingatkan dengan suara yang dalam. Energi di sini sangat kacau dan seseorang mungkin mati jika Anda tidak berhati-hati. Wajah Suwiling pucat, dia mengangguk dengan berat dan bertanya dengan sedikit kebingungan. Tempat ini sangat bahaya dan tidak ada orang jenius dan harta karun. Tapi mengapa gadis bernama Zimo mengatakan bahwa masih banyak orang kuat di Sirius yang datang ke sini untuk mencari peluang? Karena energi kacau ini sebenarnya adalah ekspresi seni bela diri. Yang Ke menjelaskan dengan santai. Apakah ini jurus seni bela diri? Suwiling tercengang. Iya, bertahun-tahun yang lalu untuk melindungi sebuah rahasia, seseorang melepaskan sejumlah besar seni bela diri kelas atas di area ini. Dan kekuatan penghancur dari seni bela diri ini disimpan untuk waktu yang lama olehnya dengan metode khusus. Meskipun seiring berjalannya waktu, seni bela diri ini telah menghilang dan energinya menjadi kacau. Namun energi tersebut mengandung konsepsi artistik dan misteri yang diciptakan oleh seorang master papan atas. Jika Anda dapat memahami konsepsi artistik dan misteri yang terkandung di dalam energi, mungkin Anda dapat mempelajarinya. Meskipun itu hanya satu gerakan seni bela diri. Tapi menurut Anda, orang-orang kuat itu tidak akan tergoda. Siapa yang begitu kuat? Suwiling tergerak. Tidak mungkin mempertahankan kekuatan penghancur seni bela diri selama bertahun-tahun, kan? Kenapa tidak mungkin? Anda pernah melihat orang itu sebelumnya. Siapa itu? Suwiling semakin bingung. Yang Ke tidak menjawab. Suwiling menanyakan beberapa pertanyaan lagi dan tidak bisa menahan bibirnya. Itu benar-benar bohong. Anda telah berada di Dahan. Bagaimana Anda bisa mengetahui rahasia di sini? Gadis itu tidak bahkan tahu. Tapi selain penjelasan ini, Suwiling tidak bisa memikirkan manfaat apapun yang akan menarik manusia serigala surgawi yang kuat itu untuk mempertaruhkan nyawa mereka dan datang ke sini untuk mencari peluang. Saat Yang Ke berjalan maju, keduanya akan menghadapi serangan energi kekerasan hampir setiap jam dengan berbagai atribut.
Serangan energi kacau juga terjadi dalam berbagai cara, sehingga sulit untuk dilawan. Untungnya, kewaspadaan Yangke cukup luar biasa, dan dia selalu dapat mendeteksi beberapa kelainan pada saat paling kritis. Jadi dia bisa memimpin Swiling menghindari area berbahaya. Setelah berjalan ke dalam seperti ini selama 2 atau 3 hari, wajah Swiling menjadi abu-abu dan kotor seperti seorang pengemis kecil. Rambut biru mudanya tidak lagi halus dan anggun, tetapi digantung sembarangan di baunya. Dan semakin dalam dia masuk, semakin banyak bahaya yang dia temui. Dan semakin besar energi kekacauan yang dia temui. Swiling sangat tidak berdaya, meskipun dia tidak tahu di mana target Yangke. Dia mengikutinya dengan patuh dan tidak terburu-buru. Lagi pula dia percaya bahwa Yangke pasti akan membimbingnya dalam perjalanan pulang. Di saat yang sama, ada lokasi lain di gurun, dan lebih dari selusin Master Alam Kenaikan Abadi sedang mengejar bola cahaya terang. Dan guntur yang menyala di dalam bola, mengamuk secara tidak teratur di gurun dengan kekuatan yang menakjubkan. Selusin Master Alam Kenaikan Abadi berteriak satu persatu. Di bawah pengaturan pemimpin, mereka berpencar ke kiri dan kanan, membentuk serangan menjepit. Setelah banyak kerja keras, tepat ketika mereka akan berhasil, sesosok tubuh tiba-tiba muncul dari kejauhan. Pria itu membawa aura kekerasan dan berbahaya, mendarat di depan semua orang sehingga tanah tiba-tiba berguncang hebat. "Siapa?" teriak pemimpin itu dengan marah. "Jing Song." Orang itu mengumumkan namanya. Suaranya rendah seolah-olah dia sedang menekan amarah di dalam hatinya. Dan semua orang tahu bahwa dia sedikit tidak bahagia. "Xing Zhong?" Kulit pemimpin itu berubah ketika dia mendengar ini, dan dia bergegas ke depan. Setelah melihat wajah orang itu dengan jelas, dia segera menjadi hormat. Mengepakkan tinjunya dan berkata, "Itu memang Tuan Xing Zhong dari Balai Shenluo." Balai Shenluo adalah satu-satunya kekuatan super di Tianlang. Penguasa Balai Shenluo memiliki status tinggi di Tianlang yang tidak tertandingi oleh siapapun. Meskipun orang-orang ini semua adalah tokoh terkemuka di pasukan Tianlang, mereka tetap tidak bisa menahan diri untuk menurunkan postur mereka. Ketika menghadapi Xing Zhong dan maju untuk memberi penghormatan satu demi satu, Xing Zhong mengangguk ringan. Pemimpin pria itu tersenyum dan bertanya dengan curiga, "Apakah penguasa istana hukuman juga datang ke gurun untuk mencari peluang?" Xing Zhong mendengus dingin. "Saya tidak punya waktu luang." "Lalu, kenapa Master Istana datang?" Jelas, gurun bukanlah tempat yang baik. Jika bukan karena kebetulan, mengapa dia datang ke sini? "Putra saya dibunuh oleh 2 prajurit dari dinasti Han. Sejak Anda di sini, pernahkah Anda melihat kedua orang itu?" Pria besar itu tiba-tiba mengubah ekspresinya ketika dia mendengar ini. "Tuan muda istana terbunuh, dan dia masih seorang pejuang dinasti Han." Orang kuat lainnya juga tiba-tiba menjadi marah. Meskipun reputasi istana Shenluo tidak terlalu baik di kalangan Tianlang, putra penguasa istana sebenarnya dibunuh oleh 2 prajurit Han yang kuat, sehingga meningkatkan masalah ini ke tingkat yang lebih tinggi. Bagaimanapun prajurit dari tempat manapun akan merasakan kebencian yang sama ketika menghadapi musuh dari tempat lain. "Saya belum melihat jejaknya, tetapi jika Anda berani masuk ke sini, Anda harus memiliki beberapa keterampilan." Jelas, bagaimana mungkin seseorang yang tidak memiliki keterampilan berani memasuki gurun dari mencari kematian? "Tuan Istana Xing, apakah Anda ingin saya membantu?" Mendengar ini, Xing Zhong merenung sejenak, mengangguk dan berkata, "Tidak apa-apa, saya dapat menemukan jejak mereka. Ikutlah dengan saya. Jika mereka berdua ingin melarikan diri, bantu saya menghentikan mereka." Merupakan suatu kehormatan bagi kami untuk melayani penguasa istana Xing, teriak pria besar itu. Tidak peduli dengan bola cahaya guntur, dia segera memanggil yang lain dan mengikuti Xing Zhong ke depan.
saat ini menjual bantuan kepada Xingzong dan memberikan sedikit bantuan padanya akan selalu bermanfaat di masa depan. Tak jauh dari situ, mereka bertemu dengan kelompok prajurit serigala surgawi lainnya. Kelompok ini jumlahnya kecil, hanya 4 atau 5. Setelah berkumpul bersama Master Alam Transenden dan lebih dari 20 ahli alam abadi, dengan cepat mendekati Yang Ke dan Swiling dengan momentum yang dahsyat. Karena dengan serangga pelacakan yang memandu jalannya, Xingzong tidak perlu khawatir tidak dapat menemukan Yang Ke. Karena ciri-ciri kembaran jantan dan betina, memungkinkan serangga jantan menemukan serangga betina secara akurat. Tidak peduli beberapa keras lingkungannya. Sekarang, Yang Ke dan Swiling masih berjalan jauh ke dalam gurun. Tidak cepat atau lambat, sepertinya tidak menyadari pengejar di belakang mereka. Atau bahaya yang akan datang. Namun setelah beberapa saat, ketika kegelapan yang dalam tiba-tiba muncul di hadapannya, Yang Ke menghela nafas dengan lembut, dengan ekspresi kegembiraan di wajahnya. Karena pesan terakhir yang disampaikan oleh penjaga Top Command terlalu tergesa-gesa. Meskipun ada beberapa petunjuk, Yang Ke masih takut tersesat di gurun. Sekarang dia melihat kedalaman yang gelap ini, jadi dia merasa lega. Kita telah tiba, kata Yang Ke perlahan, karena di dalam kegelapan ini ada koridor kosong. Setelah melewati koridor kosong adalah benua Tongxian. Yang Ke, saya punya firasat buruk. Tubuh halus Swiling bergetar dan dia menatap ke depan. Entah bagaimana nafas kematian muncul di wajahnya tanpa tempat pemakaman. Ini tidak terlalu bagus. Yang Ke mengangguk sedikit, tapi dia memikirkan hal lain. Dan dia tiba-tiba berbalik, menyipitkan matanya dan melihat ke belakang. Di sana, sosok-sosok menjulang dan tidak terlihat. Jarak antara kedua sisi hanya sekitar 100 kaki. Tetapi orang-orang itu berhenti bergerak maju, seolah-olah mereka takut untuk mendekat. Jelas dia tidak menyangka akan bertemu dengan beberapa orang di saat kritis ini, dan menilai dari aura orang itu, mereka juga memiliki niat buruk. 100 kaki jauhnya dari Yang Ke dan Swiling, lebih dari 20 batas kenaikan abadi, dan Xingzong berhenti bergerak maju. Memandang ke depan dengan sungguh-sungguh, dengan ketakutan yang mendalam di mata mereka. Tuan Istana Hukuman, ini adalah zona kematian mutlak di gurun. Apakah kita benar-benar ingin masuk? Pria besar sebelumnya bertanya dengan ngeri. Yang disebut zona kematian absolut berarti begitu Anda mendekati tempat itu, tidak ada seorang pun yang akan hidup. Dan hal ini berlaku bahkan bagi para master di alam transenden. Saat itu, ada seorang master serigala surgawi yang mencoba menemukan rahasia yang tersembunyi di gurun. Dia meninggal di dekatnya. Berita itu menyebar dan seluruh series terguncang. Sejak saat itu, tanah dengan radius 100 kaki ini terguncang disebut zona kematian mutlak. Jadi siapapun yang datang ke gurun untuk mencari peluang akan menghindari daerah ini dari kejauhan. Tapi mereka tidak menyangka bahwa 2 prajurit Han yang mereka kejar akan benar-benar lari ke sini, yang langsung membuat mereka sedikit dilema. Xingzong juga sedikit ragu, dia hanya bisa belajar dari masa lalu dan belajar dari masa depan. Setelah beberapa saat, ekspresinya tiba-tiba menjadi tegas. Apa yang kalian takutkan? Karena aman dan sehat, rumor tersebut tidak benar. Jika kalian tidak memiliki keberanian, lihat saja dari luar. Saya dapat dengan mudah menangani ini 2 prajurit dinasti Han. Alasan mengapa Xingzong membawa 20 orang ini kebersamanya adalah karena dia takut akan terjadi sesuatu yang tidak terduga. Meskipun dia berada di alam transenden, tidak akan sulit untuk berurusan dengan 2 prajurit dinasti Han. Tetapi di gurun, semuanya tidak berguna. Menurut akal sehat, mudah untuk menyelesaikan sesuatu ketika ada banyak orang. Jadi setelah mengatakan ini, dia berjalan masuk dengan ekspresi marah dan benci di wajahnya. Setelah 20 orang itu ragu-ragu sejenak dan kemudian mengikuti mereka satu demi satu, sehingga jarak 100 kaki dengan cepat diperpendek.
Ketika Xingzong berjalan 5 kaki di depan Yang Ke dan melihat wajahnya dan Suiling dengan jelas, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat terkejut. Sepertinya dia tidak menyangka kalau kedua prajurit Han yang dia kejar itu masih sangat muda. Tuan Istana Shenluo? Yang Ke memiringkan kepalanya dengan ekspresi ketidaktahuan di wajahnya dan dia bertanya dengan santai. Xingzong mendengus dingin. Otot-otot di wajahnya bergerak-gerak dan matanya merah. Jika Anda bisa mengenali identitas saya, Anda pasti membunuh anak saya, kan? Yang Ke tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Itu bukan saya, dia yang membunuhnya. Sambil berbicara, sementara dia mengulurkan tangannya dan menunjuk ke arah Suiling. Tapi Suiling membusungkan dadanya dan tampak berani, tanpa sedikit pun rasa pengecut. Bersembunyi di balik Yang Ke, rubah berpura-pura menjadi harimau. Hanya saja dia tidak tahu mengapa Yang Ke tidak takut sama sekali ketika menghadapi orang kuat di alam transenden. Tetapi justru karena ketenangan inilah Suiling menyadari bahwa Yang Ke memiliki ketergantungan padanya. Mata Xingzong menyipit dan matanya yang menakutkan menatap ke arah Suiling. Dia berkata dengan tatapan galak, "Tidak peduli siapa di antara kalian yang melakukannya, kalian harus membayar harganya hari ini." Yang Ke memandangnya dengan santai dan terkekeh. "Saya ingin tahu, berapa harga yang Tuan Istana yang ingin bayar?" "Bunuh! Hanya darah dan jiwa kalian yang bisa menghibur arwah anak saya di surga," jawab Xingzong dengan marah. "Tidak bisakah kita mendiskusikannya dengan hati-hati?" Yang Ke mengerutkan kening. "Sejujurnya, meskipun saya tidak menyukai putra Anda, saya tidak memiliki niat untuk membunuhnya. Tetapi teman wanita saya di sini memiliki temperamen yang buruk, dan anak Anda mengatakan sesuatu. Dia menggodanya dan dibunuh olehnya. Itu adalah kesalahannya sendiri." "Bajingan!" Xingzong meraung, menyela penjelasan Yang Ke. "Anda ingin anak saya membayar harga dengan nyawanya, hanya karena dia menganiaya dia. Jika saya tidak membunuhnya, itu bukan hanya takdir yang akan digoda. Anda harus mengetahui sendiri temperamen anak Anda," kata Suiling sambil mendengus. Xingzong menarik nafas dalam-dalam dan memandang Suiling dari atas ke bawah. Dari wajahnya yang berdebu, dia juga melihat sosok yang halus dan dia langsung mengerti. Bukan tanpa alasan Simbo menganiayanya. "Jadi, anak saya lah yang bersalah lebih dulu?" tanya Simbo. "Iya." Suiling mengangguk. "Oke, kalau begitu saya akan memberi Anda kesempatan untuk memilih cara mati." Sekelompok orang kuat di belakang Xingzong tiba-tiba tertawa dan terbahak-bahak, memandang Yang Ke dan Suiling dengan mata main-main. Diam-diam menggelengkan kepala, berpikir bahwa kedua prajurit dinasti Han ini benar-benar bodoh dari siapapun, tapi mereka benar-benar membunuh anak dari penguasa istana. Kalau begitu, tidak perlu bicara. Yang Ke menggelengkan kepalanya dengan sedih. "Saya datang ke Tianlang dan baru saja lewat. Sebenarnya saya tidak ingin ada konflik dengan orang-orang Tianlang. Saya juga tidak mau membunuh siapapun." "Anda masih ingin membunuh seseorang?" Mendengar ini, Xingzong memandang Yang Ke seperti orang bodoh dan mendengus dingin. "Anda tidak memiliki kesempatan ini. Setelah hari ini, Anda akan menjadi mayat dan Anda tidak akan pernah berpikir untuk membunuh siapapun lagi." Yang Ke menyeringai dan tiba-tiba perisai tulang besar muncul di depannya. Perisai tulang itu sebesar beberapa rumah dan memiliki bentuk yang aneh. Ada taji tulang yang sangat tajam yang disisipkan terbalik di tepinya, dan binatang buas itu tersebar keluar. Fluktuasi energi yang mengejutkan keluar dari mulut. "Semoga perjalanan Anda menyenangkan." Yang Ke melambaikan tangannya ke kelompok serius di seberang pelindung tulang. Xingzong dan 20 orang di alam kenaikan abadi tiba-tiba merasakan perasaan ngeri yang sangat tidak nyaman. Begitu pikiran itu muncul, semburan kekuatan penghancur surga tiba-tiba keluar dari mulut binatang itu.
Seberkas energi yang terlihat dengan mata telanjang meledak dari mulut binatang itu, mengandung kekuatan kehampaan dalam jumlah besar. Ia ditembak secara langsung ribuan kaki, menciptakan zona vakum di gurun, yang membuat segala sesuatu dalam jarak 1000 kaki ini hancur dalam sekejap. Terpotong menjadi bubuk halus yang tak terhitung jumlahnya. Oleh kekuatan kehampaan, yang membuat 20 master dari alam kenaikan abadi berubah menjadi bubuk, bahkan tanpa sempat bereaksi, dan hanya Xingzong yang lebih terampil dan berhasil melawan sejenak. Tetapi dia tidak dapat menahan dampak terus-menerus dan mati sambil berteriak. Melihat pemandangan itu, Suiling tercengang. Meskipun dia tahu Yang Ke begitu tenang karena dukungannya, dia tidak menyangka bahwa dukungannya begitu kejam. Akibatnya, sebelum dia bisa pulih, semua musuhnya telah mati, termasuk penguasa alam transenden. Tapi Suiling tidak pernah mengira bahwa seorang master di alam luar biasa bisa begitu rentan. Segera bola energi spiritual tertarik oleh kekuatan kesadaran Yang Ke dan terbang ke dalam pikirannya secara diam-diam. Pada saat yang sama, perisai tulang besar di tangannya dengan cepat menyusut, kembali ke ukuran aslinya setelah ledakan ini. Namun tiba-tiba terdengar suara retakan pada pelindung tulang. Setelah melihat retakan yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat terbuka pada pelindung tulang, Yang Ke mengurutkan kening dan dengan cepat menyimpannya. Bagaimanapun terakhir kali Yang Ke menggunakan pelindung tulang untuk menahan energi di terowongan kosong bawah tanah di Zhongdu yang membuat pelindung tulang tersebut agak rusak. Dan kali ini meledak seperti ini. Kerusakan pada pelindung tulang bahkan lebih parah. Jika tidak diperbaiki oleh ahli pemurnian, mungkin tidak dapat digunakan lagi. Tapi pada saat ini, energi kacau di sekitar mereka tiba-tiba berubah sedikit. Sepertinya pukulan tadi menyebabkan beberapa perubahan. Gelombang, sehingga perasaan tidak nyaman datang. Jadi Yang Ke dan Suiling menoleh ke belakang dan ekspresinya berubah drastis karena mereka hanya melihat lokasi kegelapan yang pekat. Energi yang ditekan akan meledak. Ikuti saya dengan cermat. Yang Ke tidak berani ragu dan segera melompat ke sana. Suiling buru-buru mengikutinya. Dalam perjalanan menuju kegelapan yang dalam, Yang Ke terus melepaskan energi aslinya. Biarkan energi sejati berdampak pada lingkungan sekitar. Dengan cara ini akan membuat ritme khusus. Jelas, ini adalah metode yang Meng Wuya kirimkan kepada Yang Ke di saat-saat terakhir. Hanya dengan menggunakan metode ini, dia dapat menembus pertahanan terakhir ini dan mencapai lokasi di mana terowongan Void berada. Jika dia terburu-buru masuk tanpa mengetahui caranya, mungkin dianya akan terbunuh oleh seni bela diri yang mengandung konsepsi artistik dan misteri. Dan metode ini benar-benar berhasil. Energi kekacauan sedang berkecamuk. Semua yang dia lewati damai dan tidak ada bahaya sama sekali. Setelah mengarungi lautan api, menerobos es, melintasi kilatan guntur, dan melewati segala macam bahaya, Yang Ke dan Suiling akhirnya mencapai garis depan yang gelap. Dia mengulurkan tangannya dan mendorong ke depan, dan energi sebenarnya mengalir deras. Kegelapan yang dalam tiba-tiba terbuka. Perasaan hampa yang membuat jantung berdebar-debar tersampaikan. Perjalanan pulang. Mata Suiling berbinar dan dia sangat bersemangat. Masuk. Yang Ke mengulurkan tangan dan menariknya, melemparkannya ke dalam terowongan kosong, dan saat berikutnya dia juga bergegas masuk. Di dalam terowongan yang gelap, kekacauan ketiadaan mengelilinginya, seolah langit dan bumi belum terbuka. Matahari dan bulan tidak dapat dipisahkan. Perasaan tidak berbobot yang tak tertahankan menghampirinya, dan dia setenang Yang Ke. Saya juga merasakan perasaan tidak berdaya dan jantung berdebar. Segera sebuah tangan kecil muncul dalam kegelapan dan menggenggam tangan Yang Ke dengan erat, dan adalah Suiling. Jelas dia juga sangat gugup dan takut dan tanpa sadar ingin mencari dukungan dari Yang Ke. Dan Yang Ke dengan lembut meremas telapak tangannya untuk menghiburnya. Karena perasaan melewati terowongan Void kali ini berbeda dengan dulu.
Dulu hanya berteleportasi di wilayah dinastian dan jaraknya tidak terlalu jauh. Namun kali ini mengarah ke negeri asing. Dan itu terus jatuh, sepertinya tanpa akhir. Meskipun tidak tahu sudah berapa lama waktu berlalu, tapi Yangke tiba-tiba merasakan matanya bersinar. Kegelapan menghilang, digantikan oleh langit biru dan aroma tanah yang jernih di mulut dan hidungnya. Keduanya jatuh berguling ke tanah satu demi satu, dan lumpur serta air di tanah membuat Yangke dan Swiling terlihat malu. Kemudian keduanya berdiri dengan tergesa-gesa dan melihat sekeliling. Sekarang hanya ada rawa berlumpur di bawah kaki mereka, dikelilingi pepohonan kecil yang berserakan. Kadang-kadang ada beberapa binatang aneh yang mondar-mandir di rawa tersebut. Tapi tidak ada bahaya yang membuat ekspresi Yangke agak aneh. Karena energi spiritual langit dan bumi di sini sangat kaya, bahkan lebih kaya daripada di Jeongdu. Setelah perubahan besar, saat Anda berada di sini, miliaran pori-pori di tubuh Anda terbuka dan seni yang sejati juga bersenandung. Menyerap energi spiritual di sekitarnya dengan gila-gilaan. Swiling terkejut sesaat, lalu tertawa keras. Saya akhirnya kembali. Ini benua Tongsuan. Yang memandangnya dan bertanya. Swiling menganggukkan kepalanya dengan penuh semangat dan lumpur serta air di rambutnya menyebar. Dia kotor dan ceroboh, tapi dia sepertinya tidak menyadarinya sama sekali dan berkata, Terima kasih telah membawa saya kembali. Suasana hati Yangke sedang naik turun dan dia menatap langit biru dengan senyuman di bibirnya. Saya akhirnya tiba di benua Tongsuan. Suyan dan Xianing Sang juga seharusnya melihat bagian langit ini dan mereka juga harus menginjakkan kaki di bagian tanah ini. Ada juga penjaga toko Meng dan iblis tua. Mereka hidup bersama di bawah kanopi yang sama. Dan Yangke akhirnya akan menemukan momen itu untuk mereka. Yangke menarik nafas dalam-dalam dan kegembiraannya dengan cepat mereda. Di rawa, Swiling sama sekali tidak peduli dengan citranya yang ceroboh dan saat ini. Menari, sangat bersemangat. Tampaknya dia terpengaruh oleh kebahagiaannya dan suasana hati Yangke berangsur-angsur menjadi lebih jelas. Begitu dia rileks, Yangke tiba-tiba merasa ada yang tidak beres karena tubuhnya merasakan rasa ringan yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Seolah-olah belenggu yang ada di tubuhnya tiba-tiba menghilang. Sehingga kecepatan seni yang sejati bahkan lebih cepat. Energi seluruh tubuh melayang, meridian dan daging serta darah di seluruh tubuh bersemangat. Swiling! Yangke menekan kening dan berteriak. Ada apa? Swiling berhenti menari dan menatapnya dengan rasa ingin tahu. Saya akan menerobos, kata Yangke. Swiling tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup mulutnya dan berkata dengan kaget. Sekarang? Iya, Yangke berkata dan duduk bersila. Swiling berpikir sejenak, bertepuk tangan dan berkata, Iya, ada lapisan pengekangan di tempat Anda yang memenjarakan perkembangan kultivasi Anda. Setelah datang ke benua Tongsuan, lapisan pengekangan ini menghilang. Mungkin untuk inilah alasan penciptaan ini memberi Anda kesempatan untuk membuat terobosan. Tetapi membuat terobosan di sini agak tidak pantas. Jelas mereka berdua baru saja datang ke sini. Mereka bahkan tidak tahu di mana tempat ini. Mereka tidak tahu apakah ada orang berbahaya atau monster kuat di sekitar proses terobosan. Bisakah Anda menahannya? Saran Swiling. Yangke berhasil membuka matanya, memutar matanya ke arahnya, menutup matanya lagi, dan menenangkan diri. Berpura-puralah saya tidak mengatakannya. Swiling tersenyum pahit. Terobosan sulit didapat dan tidak bisa ditekan dengan menahan diri. Dalam keputusasaan, Swiling hanya bisa melepaskan kesadarannya dan menjelajahi area tersebut untuk melihat apakah ada potensi bahaya. Setelah beberapa penyelidikan, tidak ada kelainan dalam radius 10 mil, dan Swiling merasa lega dan menunggu dengan tenang. Sementara Yangke membuat terobosan, dia amati situasi di sini dan tentukan di mana mereka berada.
Sekarang, lebih dari 10 mil jauhnya dari tempat Yang Ke dan Suling berada, sekelompok kecil orang diam-diam bersembunyi di balik rerumputan. Jumlah mereka tidak banyak, hanya sekitar 7 atau 8, dan mereka semua adalah prajurit alam kenakan abadi. Pemimpinnya adalah seorang wanita berwajah cerah. Wanita ini berpakaian seperti wanita muda dan tampak seperti buah persik matang, dengan dada montok dan tubuh montok. Dia memiliki mata cerah dan gigi putih, dan mengenakan gaun biru muda dengan belahan di bawah rok, memperlihatkan paha putih rampingnya. Namun karena status wanita ini, banyak pria yang berani memandangnya secara diam-diam, dan tidak berani berniat jahat. Wanita berpakaian seperti wanita muda itu tampak menikmati tatapan dari belakang. Tidak menunjukkan sedikit pun rasa menahan diri. Sebaliknya, dia memiliki senyuman tenang di wajahnya. Nafas Anda terlalu berat. Tolong tahan, kalau tidak makhluk itu akan lari ketakutan dan saya akan menyalahkan Anda. Tiba-tiba wanita itu memberi peringatan samar. Semua orang di belakangnya merasa malu untuk sementara waktu. Mereka semua mengangguk, tak berani mengintip sosok cantiknya. Tahukah kalian apa tujuan kita kali ini? Wanita berpakaian seperti wanita muda itu bertanya lagi dengan lembut. Semua orang mengangguk serempak. Senang mengetahuinya. Wanita muda itu mengungkapkan kepuasannya dan mengangguk. Anggrek berdarah merah adalah makhluk spiritual di dunia dan memiliki kesadarannya sendiri. Anggrek darah sudah melahirkan seorang anak. Dia mempunyai 7 helai daun, merupakan bahan obat yang berumur ribuan tahun dan sangat berharga. Salah satu dari mereka, seorang pria jangkung berjanggut, terkekeh dan berkata, Nona, jika semuanya menjadi kenyataan, hadiah apa yang bisa kami dapatkan? Masing-masing 20 batu kristal. Wanita muda itu menjawab. Setelah mendengarkan ini, nafas semua orang menjadi berat. Tampaknya 20 batu kristal merupakan kekayaan yang cukup besar bagi mereka. Dalam sekejap, semangat juang semua orang tinggi, dan semua menahan nafas dan menunggu kemunculan anggrek darah merah yang sebenarnya. Itu akan segera datang. Wanita muda itu bergumam dengan suara rendah. Setiap bulan, dia akan muncul di permukaan untuk menyerap sinar matahari. Hari ini adalah hari kemunculannya. Jadi kita tidak perlu menunggu lama sebelum Anda bisa mendapatkannya. Jangan khawatir, Nona. Pembatasan dan jebakan yang kita pasang sudah cukup untuk menangkapnya. Selama dia berani muncul, dia tidak akan bisa melarikan diri. Pria berjanggut itu berkata dengan ekspresi percaya diri di wajahnya. Ini yang terbaik. Tuan Muda Langgia terluka parah dan sangat membutuhkan anggrek merah darah sejati ini untuk menyembuhkan luka-lukanya. Anda juga harus tahu betapa besar manfaatnya jika Liga Duo AU kita dapat menjalin hubungan baik dengan Tuan Muda Langgia. Wanita muda itu mengambil nafas lembut. Mendengar itu, semua orang mengangguk dengan sungguh-sungguh. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.